Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum laut. Hukum laut dalam arti the law of the sea sebagaimana tercantum dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 bahwa laut beserta potensi yang terkandung di dalamnya sebagai milik bersama umat manusia, di mana laut sebagai objek yang diatur oleh negara-negara, termasuk negara yang tidak berpantai. Hukum laut dalam arti luas adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan beberapa konvensi hukum laut internasional, seperti yang tercantum di dalam UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay tahun 1982. Hukum laut dalam arti sempit yaitu terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUHD dengan judul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran dengan penekanan dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan orang melalui laut. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, laut teritorial, kedua, batas landas kontinen, dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Pertama, laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Kedua, batas landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut, sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Berikut ini adalah 10 negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia. Yang pertama ada India, kedua Thailand, ketiga Malaysia, keempat Singapura, kelima Vietnam, keenam Filipina, ketujuh Timur Leste, ke-8 Australia, ke-9 Palau, dan yang terakhir ada Papua Nugini. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai hukum laut. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga melalui video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada para lulusan SMA maupun SMK yang masih bingung ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi yang mana. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.